Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kali ini yaitu tentang pengantar manajemen dan bisnis. Materi yang akan kita bahas yaitu badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristik seperti pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, besarnya resiko kepemilikan, batas-batas pertanggungjawaban hutang-hutang perusahaan, cara pembagian keuntungan. Jadi, dari berbagai macam bentuk badan usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bentuk kepemilikan perusahaan. 1. Perusahaan perseroan. 2. Perseroan komanditer. 3. Perseroan terbatas. 4. Badan usaha milik negara. 5. Koperasi. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Karena tadi perusahaan perseorangan, berarti perusahaan ini adalah milik pribadi dan tidak ada campur tangan dari orang lain. Kelebihan perusahaan perorangan: mudah dibentuk dan dibubarkan, karena tadi hanya dimiliki oleh satu orang, otomatis mudah dibentuk dan juga mudah dibubarkan. Bekerja dengan sederhana. Kenapa? Sistemnya dipakai hanya itu lagi. Pengelolaannya sederhana, tadi manajemennya juga yang dipakai hanya itu dan itu. Tidak perlu kebijakan pembagian laba, karena tadi hanya dimiliki oleh satu orang, otomatis laba yang diterima juga untuk dirinya sendiri. Kelemahan perusahaan perorangan: tanggung jawab tidak terbatas. Karena dimiliki oleh satu orang, maka tanggung jawab tidak terbatas dan tidak ada campur tangan dari pihak lain atau orang lain. Kemampuan manajemen terbatas karena tadi hanya dimiliki oleh satu orang. Sumber dana terbatas pada pemilik karena tadi dimiliki oleh satu orang dan tidak ada sumber dana dari pihak lain. Resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Perusahaan sendiri otomatis apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Perseroan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Jadi perseroan komanditer adalah terdiri dari beberapa orang yang mempercayakan uangnya untuk digunakan usaha. Dan sekutu dalam perseroan komanditer dibagi menjadi dua, sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer, orang yang bersedia memimpin peraturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya. Jadi komplementer adalah orang yang ikut andil dalam mengelola perusahaan. Sekutu komanditer, sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Sedangkan sekutu komanditer adalah hanya mempercayakan uangnya dan tidak ikut mengelola pada usahanya. Kelebihan perseroan komanditer: modal yang dikumpulkan relatif banyak karena tadi terdiri dari beberapa orang. Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar karena dianggap perusahaan besar, biasanya bank lebih percaya terhadap perusahaan tersebut. Manajemen dapat diversifikasikan. Tadi terdiri dari beberapa orang, otomatis manajemennya pun beraneka ragam. Kesempatan untuk berkembang relatif lebih besar. Karena memiliki modal lebih besar, biasanya untuk perkembangan perusahaan itu lebih cepat. Kelemahan sipil: tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu komplementer.
di mana sekutu komplementer mempunyai kewenangan yang penuh terhadap perusahaan itu, kelangsungan hidup relatif kurang terjamin, relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Jadi di sini, jika perusahaan memiliki kebangkrutan atau kerugian, maka kekayaan pribadi tidak akan ikut bertanggung jawab. Kebaikan PT, kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Jadi tadi kalau ada kerugian maka kekayaan pribadi tidak akan diikutsertakan. Saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah karena tadi saham bisa diperjualbelikan secara umum. Kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan usaha. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien karena tadi berbentuk saham, jadi pengelolaan itu bisa lebih efisien. Kelemahan PT, rahasia tidak terjamin. Karena saham boleh dimiliki oleh siapa saja, maka rahasia tidak bisa ditutup-tutupi. Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Karena pemegang saham tadi tidak saling bertemu, maka hubungan pun tidak akan efektif antara pemegang saham. Sifat-sifat PT, PT terbuka, PT tertutup, PT kosong, PT domestik, PT asing, PT perseorangan. PT terbuka yaitu di mana jenis PT ini saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjualbelikan ke masyarakat. Pada umumnya saham PT terbuka kepemilikannya atas unjuk bukan atas nama sehingga tak sulit penjual maupun membeli saham PT tersebut. PT tertutup perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindah tangankan ke orang lain atau pihak lain. PT kosong yaitu PT atau perusahaan terbatas di mana ada izin usaha tapi tidak ada kegiatannya. PT domestik yaitu PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. PT asing PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan, namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi dalam negeri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia. PT perseorangan, PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu, otomatis orang itu akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang direktur dan juga RUPS atau rapat umum pemegang saham. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Jadi di sini adalah BUMN adalah usaha milik negara dan untuk kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi ini adalah lebih mementingkan anggotanya karena tadi asasnya asas kekeluargaan.
Prinsip koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela, jadi boleh siapa saja yang masuk. Pengelolaan dilakukan secara demokratis karena kekuatan penuh dipegang oleh anggota. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota. Kemandirian karena tidak terikat oleh lembaga atau orang manapun. Ciri tersendiri koperasi dibanding bentuk usaha lain lebih mementingkan keanggotaan karena tadi adalah asasnya kekeluargaan. Anggotanya bebas keluar masuk, jadi dia bisa berhenti dan bisa masuk lagi. Merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kepentingan anggota. Kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota. Pengelompokan koperasi. 1. Koperasi produksi. 2. Koperasi konsumsi. 3. Koperasi simpan pinjam. 4. Koperasi serba usaha. Koperasi produksi adalah di mana anggota memproduksi usaha dan untuk dijual kepada masyarakat. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan keperluan anggota koperasi tersebut. Koperasi simpan pinjam, di mana anggota melakukan simpanan dalam bentuk tabungan dan boleh melakukan pinjaman dari uang tersebut. Koperasi serba usaha yaitu di mana koperasi tersebut melakukan kegiatan produksi, konsumsi, simpan, pinjam. Demikianlah materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.